Di sudut dunia yang terlupakan, ada sebuah ruang tak bernama, sebuah tempat yang tak pernah tercatat dalam peta kehidupan. RT 0 RW 0, ia bukan sekedar alamat, melainkan panggung bagi absurditas manusia yang terperangkap dalam labirin hidup tanpa penanda. Di sana, para penghuni hidup tanpa kepastian, tanpa hierarki, tanpa makna yang jelas. Mereka hanyalah manusia-manusia kecil, bertanya pada kekosongan, berbicara pada senyap. Dalam keramaian yang terasa sunyi, menari dengan realitas yang terasa asing, tertawa pada luka, menangis pada lelucon. Dialog mereka bukan hanya kata-kata, melainkan cerminan jiwa yang gentar menghadapi pertanyaan, siapakah kita? Dan untuk apa semua ini? Apakah arti kebebasan bagi kita jika dunia memandang kita berbeda? Di tempat ini, hidup adalah panggung teater tanpa naskah yang jelas, dan manusia adalah aktor yang terus mencari dirinya sendiri. Dan mungkin di RT 0 RW 0, kita semua adalah bagian dari cerita yang tak pernah selesai. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan! Sepertinya akan merusak tempatnya. Oh, bukan, kek. Itu tergandengan aja lewat. Hah? Itu loh. Yang pakai gandengan. Lagi lewat. Oh, gandengan lagi. Hah? Kalau jembatan ini bukannya dilarang gandengan lewat sini. Terus kenapa sih, Kek? Ya, Ani yang namanya peraturan anaknya dituruti, kan begitu? Ketahuan. Lalu, kalau begitu apa gunanya larangan? Ya untuk dilanggar dong, Kek, pastinya. Dan kalau sudah dilanggar, Kek, negara ini punya kesibukan. Dan kesibukan itu namanya bernegara. berniaga. Bernegara. Niaga itu negara kan sudah menjuali aset, ya. Nah, ini nih. Baru suara gemuruh. Oh, ini gemuruh. Apa? Itu loh, nih. Duduk. Duduk. Gimana ini kalau mobil turun? Sialan. Duh, Ina. Ina, bantuin Ina ngangkatin jemuran, Ina. Ina. Ih. Ih. Apa sih, ya? Oh, ih. Kenapa? Bantuin. Santai aja kali. Hujan juga gak bakalan turun. Santai-santai. Kalau hujan benar-benar turun gimana? Gak bisa makan kita. Alah, belum saja kan. Lagian, ini juga udah masak. Iya nih, aku juga udah makan kok. Banyak berterima kasih deh, Bang. Aku sudah bosan dengan lauk siap yang kamu buat tiap hari gitu di pasar sana. Siap, bawang prei, beras menir. Aku sudah muak dengan semua itu. Malam ini, aku mau makan yang enak. Iya, malam ini aku mau makan yang enak. Makan enak? Iya. Dengan piring nasi putih panas. Potong daging rendang dengan bumbu kental yang berminyak-minyak. Telur balado. Iya, aku mau telur balado. Dan sebagian penutupnya, aku mau pisang raja yang kuning keemasan. Pisang raja. Apa sih kalian ini?
napas. Buang. Tarik. Tenang. Hujan atau nggak hujan, kita tetap keluar. Mana mungkin bisa? Laki-laki mana yang sama kalian? Kalau kalian basah-basah kuyup. Wah, Bang ini sok tahu. Kata siapa kita bakalan basah kuyup? Siapa jalan di hujan? Basah, biasanya sih begitu. Biasanya ya kek ya. Tapi kalau kita naik becak dong. Naik becak? Naik becak. Naik becak. Ongkosnya? Ongkos. Oh, menggunakan kebijaksanaan si tukang becak. Bisa jadi. Kasih Bang. Aku sudah tahu. Pasti Bang Becak hitam itu lagi kan? Apanya tuh yang hitam? Kak, hitam manis kan maksudnya? Jadi, abang kenal sama Bang Becak itu. Cemburu apa? Cemburu. Apaan sih? Sejak kapan Sina ini hanya milikmu saja? Tahu diri. Kok ini apa dan siapa? Lagi tak tahu diuntung dasar bullshit. Kau udah Sina. Ini tanya sama kamu ya. Sejak kapan kau jadi tunangan resminya? Atau aku istrinya? Atau malah ani-aninya? Nggak pernah sih. Udah tak. Mentang-mentang semua main bordeo di sini. Bordeo? Aku juga bikin sahamku ya di sini. Apa? Salam tukang busukmu itu? Ya. Kau anggap apa Sina ini? Dan kau anggap apa kami wanita ini? Sudah. Kalau kalian berdua tahu nggak sebenarnya cekcok, aku keluarin. Nanti Kartini kesini. Ibu kita Kartini. Ayo Ina, pergi dari sini. Sejati. Ayo buruan. Enggak. Ada-ada saja. Pokoknya malam ini aku mau makan yang enak. Nasi putih panas. Sepotong daging rendang. Telur balat. Segelas teh manis panas. Dan sebagai penutup, sebuah pisang raja yang warnanya kuning Kebebasan. Ada-ada saja dia. Mana mungkin bisa mendapatkan hal itu? Ya, apalagi ucon-ucon kayak ini kan. Laki-laki mana yang membutuhkan mereka? Aku juga tak tahu. Tapi ya, laki-laki jenis mana yang bersama mereka? Ya, paling kayak tukang becak, tukang angkot. Tapi ya, tentu bisa jadi mereka soleh dan soleh. Soleh. Ya, tuan-tuan sekalian. Malam ini akan kami nikmati dan kami jalani. Ya, malam ini juga. Ina, ayo buruan. Buruan. Katanya hujan mau turun. Ya jualan ya sih. Ayo. Ya, ayo. Kita bangun dulu Ina. Kita bukan dari galer kan? Tunggu kalian berdua. Bawalah ini ya. Hati-hati di jalan. Selamat bertugas. Semoga apa yang kalian mau basah nanti. Kalau rezeki kami baik malam ini, kek, kami pulang akan membawa oleh-oleh buat kalian. Ya, yang banyak. Pokoknya malam ini aku mau makan yang enak. Nasi putih panas sepiring, telur balado, teh manis panas,
daging rendang yang bumbunya berminyak-minyak, dan pisang raja. Tidak, malam ini tidak boleh. Kenapa kau buang? Bingung aku dengan kakek. Bingung kenapa? Kakek kau masih hafal saja tentang hal itu semua. Hafal apa memangnya? Ya, mimpi si Ali tadi. Ngapain masih dihafalin? Kenapa aku harus lupa? Setelah bertahun-tahun hidup seperti ini. Kau ada kunjung? Wah, yang siang tadi kan kakek sendiri yang menghisapnya. Oh iya ya. Itu aja lu. Ya sudah, pokoknya kau sekarang dengarkan aku baik-baik. Ya. Dengarkan aku baik-baik. Ya. Pokoknya kamu dengarkan aku baik-baik. Iya. Bukan tentang tukang becak dan Ali itu. Iya. Aku dengar kok. Ya, sekarang kau dengarkan aku baik-baik. Untung rokokmu yang kuhisap tadi siang, mungkin aku bisa lupa. Tapi bagaimana bisa aku melupakan nasi putih panas, daging rendang, telur balado, dan pisang raja? Oh, itu tidak bisa. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanak itu. Kurang ajar. Ranjang kanak-kanakku dulu. Ranjang anak-anak. Ranjang kakek-kakek kali. Aku juga tidak bisa melupakan bubur merah putih yang sangat kusukai itu. Ya, bila ibuku menyuguhkannya padaku selepas aku sakit parah, merupakan uap sanggul ibuku sehabis aku mandi. Kemudian dia melenakanku dengan cerita-cerita wayang tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta, tentang Sudah kek. Kau tuh mengantuk. Oh iya kek. Topeng jangan kita balik-balik ya sini. Mana ya dia? Kek. Malah tidur dia. Kek. Aku harus mencari ide. banjir, genangan. Kenangan. Inilah yang sebenarnya membuat kita sengsara berlarut-larut. Kenanganlah yang senantiasa menjadikan diri kita, menemukan diri kita dalam bentuk runtuhan-runtuhan ini. Kenangan juga yang menjadi beton kecongkakan diri kita, yang sering salah diterima oleh masyarakat dan bahkan oleh diri kita sendiri sebagai Demokrasi. bukan. Sebagai Gotong royong. bukan. Tak ada harga diri saja. Ya, itu harus jadi. Sekarang aku bertanya kepadamu. Di mana harga diri kita di bawah kolong jembatan kita ini ya? Keke, semua yang kau katakan tadi itu adalah justru masalah bagi kita. Masalah? Bagaimana itu sebagai suatu masalah? Ya masalah lah, Kek. Tubuh yang kurang kita bisa gunakan ini, apapun juga waktu mengganggu kita. Tapi kalau aku tak salah, kau tak henti-hentinya cari pekerjaan kan? Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya apa?
Masyarakat itu mana mau memberikan pekerjaan pada kita ini. Ya, jadi menurut mereka kita manusia seperti jenis apa kalau begitu? Kita ini adalah manusia yang tidak bisa lagi bekerja. Ya, seperti itulah pikiran mereka. Menurut mereka kita cuma bisa apa lagi? Palingan kasihan Insa, sekiranya lah mereka tahu apa-apa tentang kemahiran. Kemahiran seperti apa sih, Kek? Kakek dan aku itu termasuk dari mereka yang akan melakukan apa saja untuk bisa keluar dari kolong jembatan ini. Dari tampang kita saja, itu sudah cukup membuat mereka takut, Kek. Lantas, tampangku bagaimana lagi dapat aku tunjukkan pada mereka? Kecuali tampang-tampang seperti ini saja, kan? Ya, tampang-tampang yang kurang bukan ini. Hei, masyarakat! Tampangku bagaimana lagi, ha? Tampangku bagaimana lagi agar kalian tidak takut padaku? Tampang bagaimana lagi agar kalian bisa menerimaku? Insa, tetap begitu. Bila kau ingin melamar pekerjaan, tapi dengan tampang yang baru bagi mereka. Tampang saja seperti ini, oke? Kalau saja aku bikin meja, sepatu, dan juga dasi. Mungkin mereka bisa menerimaku. Tapi apa, Kek? Aku tak memilikinya. Apakah masih seorang gelandangan aku ini? Iya, Apakah masih di sini tempatku? iya, masih. Di mana mesti dimulai, di mana mesti berakhir bagi orang-orang seperti kita ini, ya? Kau lihat, Kek. Kau lihat semua ini. Sudah gelandangan ini yang kian hari kian keker, kian angker, Kek. Yang dapat menolong kita itu hanyalah kebetulan atau nasib baik saja. Nanti karena tadi kau beruntung dan bernasib baik. Itulah yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Setiap hari bincang di bawah kolong jembatan kita ini. Aku tahu, Kek. Tapi, Kek, baik-baik kita hanyut dalam sungai itu, Kek. Yang lalu dikubur tanpa nama. Ya, kita mati. Tak ada yang mengenal kita, Kek. Atau seperti apa yang katakan tadi, nasib baik itu. Ya, mungkin kita akan mendapatkan nasib baik itu. Waktu kita sudah menjadi mayat. Baik-baik kita akan digunakan oleh mereka, oleh para mahasiswa kedokteran, hanya untuk bahan belajar mereka. Itu masih mendingan. Itu namanya, bahkan dengan mayat kita sekalipun, kita masih bisa menjadi pahlawan-pahlawan tak kenal dari kemanusiaan. Melalui ilmu mahasiswa kedokteran di universitas top yang ada di Indonesia. Universitas Indonesia, Gajah Mada, Airlangga, Sriwijaya, Muhammadiyah, Yogyakarta. Kau tahu universitas itu, kan? Apa jadinya kemanusiaan apa kita nanti? Kemanusiaan ya.
Waktu ku molor aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira gua nggak taunya pistol. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Tembak-tembak dor, tembak-tembak. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang munyil-munyil. Ku sentil-sentil ku kira pen. Tembak-tembak dor. Tembak-tembak apaan? Tidur kalian. Kau ada puntung juga rupanya. Jangankan puntung, rokok sebungkus sudah kubawakan untukmu. Dan juga aku membawakan kalian nasi padang. Nasi padang? Iya. Kau tak merampokkan hari ini. Loh, Kenapa? tunggu sebentar. Openg, kemana? Ambil rokoknya. Iya, tapi tadi dia bawa nasi padang. Kau pikiran tentang makanan saja. Dari tadinya ini rokok. Giliran ada malah nggak diambil. Ya, rokok itu. Nah, ini dia. Kami sudah makan di luar. Oh, kedatangan tamu kita malam ini, Pinsan. Oh, cantik juga dia. Opti dari mana? Dia ini mirip Ayu Ting Ting. Beda jauh. Dia ini mirip Ani. Mau ke apaan si Ani? Apa? Coba ulangi lagi. Bopeng. Kalian berdua kan baru datang. Ya, duduklah. Duduklah dulu. Dia ini Ati. Setengah mati aku di pelabuhan. Mencari suaminya hilang entah kemana itu. Pelabuhan sana. Pelabuhan pojok sana. Oh, sudah pergi barangkali. Mungkin. Apa jangan-jangan dia seorang klasi? Apa hanya klasi yang boleh naik kapal? Hah? Ya mana tahu. Sok tahu. Apa dia pelilit pinjol? Enggak, kek. Kecanduan juga? Enggak juga. Kalau itu, dugaanku begini. Dia suruh anak ini menunggunya di depan pintu pelabuhan. Lantas dia sendiri yang masuk ke pintu pelabuhan dan keluar melalui pintu pelabuhan yang lain. Lalu dia kabur entah kemana. Dugaan itu bisa saja salah. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Kau tahu itu? Itu dugaan atau pengalaman? Ya, dua-duanya. Aku sendiri kan mantan kelasi, kau tahu. Nah, itu klasi ya, Ken. Dengarkan dulu orang bercerita. Iya. Ayo, ceritakan. Jadi dia berjanji mau bawa ke kampungnya di seberang. Ayahnya Raja Kopra di sana. Dia mau memberiku. Ya. Aku sudah mengerti ini persoalan. Coba mari kita lihat persoalanmu ya. Ini kau sudah di sini. Dan kalau aku tak salah, kau tak ingin pulang ke kampung halaman. Maulah, kek. Kami berangkat dengan doa dan pesta segala. Koperku. Dibawa kabur. Iya, kek. Wah, hebat juga dia. Lagian, emangnya dia berasal dari sana? Dari tadi ikut campur saja. Mau apa? Apa sih? Udah bertanya. Apa-apaan kalian ini? Kau secara apa? Dia yang mencari masalah duluan. Masalah. Kopeng, kita setiap hari di bawah kolong jembatan ini adalah suatu masalah. Kau tahu itu. Kau juga. Malah dia. Minta dong sama dia. Ya, Kopeng. Mana nasi padang itu? Ini. Oh,
Buka. Loh, yang lain di mana? Biasa, dinas. Tunggu. Dinas bahasa Koyo. Laki-laki itu belang itu ada di setiap musim. Oh, ada telur juga rupanya. Dan juga rendang. Iya. Susah juga pukulan kau hari ini. Sok tahu, itu semua hasil persekotku. Tahu? Persekot? Iya. Persekot katanya. Protokol. Persekot katamu. Jadi, akhirnya kau diterima juga. Kau diterima sebagai kelas ya? Wah. Bopeng telah diterima sebagai kelas. Semua Bopeng telah diterima sebagai kelas. Yeay. Oh, orang tua bayar tiga tuh ya seperti ini. Aku hanya turut senang karenamu. Sudahlah kek. Lanjut makan. Makan. Tapi ini artinya kau akan segera meninggalkan kami. Kau meninggalkan kami. Ini maksudnya apa sih? Diterima gimana? Siapa yang mau pergi? Lah, kau sendiri pun tak ada diberitahunya apa-apa. Dia nggak ngasih tahu apa-apa. Dia ini tadi diterima sebagai kelas I. Sudah lama ia melamar, tapi baru hari ini rupanya berhasil. Dan tadi ia menerima persekot. Artinya sebagian pembayaran di muka. Ya, itu lazim di kapal. Dan melalui uang persekotnya itu dibelikannya lah kami nasi padang ini. Mengerti kau sekarang, ha? Ya, aku turut senang karena Bopeng telah diterima. Tapi selamat ya. Kek, rokokmu. Kek. Bang, bawa aku berlayar bang. Kemana? Terserah bang. Yang penting aku mau ikut berlayar. Apa masih ada tempat untukmu? Simpan aku dalam bilikmu bang. Kau harus tahu bahwa gelandangan sepertiku ini tidaklah mudah untuk kembali ke dunia gelandangan yang telah lama aku tinggalkan. Apa kau tahu arti gelandangan? Aku memang tidak tahu apa arti gelandangan. Ya aku tahu. Aku ini masih muda bang. Aku juga berhak untuk merasakan sedikit cinta dan sejemput bahagia. Ya elah, sedikit cinta, sejumput bahagia. Edi, setidaknya untuk mengejar hal itu, tidaklah di kolong jembatan ini. Siapa aku datang untuk itu kemari? Oh, berarti kau hanya wanitanya semalam. Apa? Wanita semalam katamu? Lah iya, coba kau katakan lagi padaku seperti itu. Kenapa sih? Kenapa? Lah aku hanya bertanya pada dia ya. Jelaskan padamu. Apa kau tak suka? Iya, tidak suka? Oh, kalau gitu ayo kita berkelahi. Ayo kita berkelahi. Dasar gendut, pincang, buncit, cadel. Cantik sih. Wah, Bang. Kau bilang mau bawa aku hidup lebih baik, lebih nyaman. Nyatanya kau telantarkan aku di tempat yang jelas kayak gini. Iya tuh, Pak Kibul. Kau juga ya, Bang? Berani-beraninya menghina aku. Kau kira aku ini wanita murahan? Ya mana aku tahu. Kenapa kau tak pulang saja ke kampung halaman kau? Pokoknya nggak mau tahu. Besok aku mau ikut berlayar. Bagaimana caranya?
Berlayar. Pulang saja ke kampung halaman kau. Abah sendiri. Kalian semua yang ada di sini. Apa kalian nggak pulang aja kampung kalian masing-masing? Kenapa tidak pulang? Ya, mana ku tahu. Kampung halaman mana yang harus kita kembali? Tina, kenapa? Sendiri? Ani mana? Tadi tak akan datang lagi ke sini. Maksudmu? Dia telah bernasib baik. Babah gemuk yang selama ini jadi langganannya, tadi di seksi polisi berkata akan mengawinnya. Dan Kak Ani setuju. Kawin? Walah, ada penghuni baru rupanya. Kayak tahu aja Kak Ani gak bakalan kesini. Punya abang? Kan, dia cuma tamu semalam kita saja. Besok dia akan kembali ke kampung halamannya. Walah, cuma sowan. Pada siapa? Nasi padang lagi. Isinya daging rendang, telur. Ada-ada saja si Ani ini. Kak Ani kan cuma mau tepatin janjinya aja sama kakek. Iya, tapi tadi juga sudah. Isinya pun sama. Daging rendang, telur. Dari siapa? Iya Kaul. Besok dia akan berlayar. Berlayar? Ya, Berlayar, Bang? Jadi abang tuh diterima berlayar? Wah, aku ikut senang, Bang. Untuk abang, untuk kita semuanya. Jadi, besok benar abang pergi berlayar? iya. Kalau tidak ada halangan, besok sore aku sudah berangkat. Mana? Adakah pertanyaan itu masih penting lagi sekarang? Pokoknya, Popeng, pergilah berlayar. Jauh-jauh dari sini. Segala tempat selain di tempat ini pastilah lebih baik daripada kolong jembatan kita ini. Kau tahu itu, Ina. Hei, Ina, lanjutkan ceritamu. Oh, jadi tadi sekeluar kami berdua tadi dari sini. Kebetulan, bang becak yang selama ini kami kenal lewat. Kebetulan. Kepikiran kali. Apa kau sewot? Apa kau tak tahu? Dia dengan Bang Becak itu telah membentuk suatu usaha yang namanya Becak Komplit. Seingatku di restoran yang agak besaran dikit, kau bisa memesan yang namanya beef stew komplit. Patriot Komplit. Itulah yang baca di koran. Semua makin serba komplit saja. Tapi yang susah masih banyak. Memang becak komplit itu apa? Becak Komplit, Bang Becak yang biasa itu menyediakan dari wanitanya dan juga tempatnya secara komplit. Iya, kalau tak salah juga waktu zamanku dulu sebagai klasik, pembayaran serupa itu biasa disebut al-id. Semua yang sudah termasuk ongkos hotelnya, ongkos makan-makan dan mabuk-mabuknya, ongkos plusinnya juga dengan wanitanya, dan juga ongkos taksinya yang mengantarkan kita pulang besoknya ke pelabuhan. Terus uang-uang itu distorkan kemana? Kan sudah kukatakan tadi, Bang Becaknya dia yang punya saham terbesar. Jadi dia juga yang mengatur seberapa besar si wanita mendapatkan uangnya. Emang adil? Ya tergantung Bang Becaknya. Tapi kau jangan lupa, terkadang bahan dagangannya pun tak laku walau dia sudah berputar kemana-mana. Itu lumrah. Dasar cowok-cowok so tau semua. Bener ya kalian? Tapi aku ada mengenal seorang Bang Becak yang sekarang ini sudah kaya raya. Dia punya rumah, mobil, dan bulan depan katanya dia bakal naik haji. Hah? Maksudmu
pakai uang lendir. Mau uang lendir kek atau bukan, pulang-pulang dari sana dia jadi haji. Jijik ah. Jijik mau tidak jijik kek, najis ataupun tidak najis, dia tetap seorang haji. Apa tidak ada peraturan yang bisa melarang orang seperti itu pergi ke tanah suci? Sudah. Kurasa antara najis, dosa, dan juga sebagainya itu biar Tuhan yang mengaturnya. Tapi aku punya sudut pandang begini. Apabila si tukang beca itu baru pulang dari tanah suci, apa salahnya bila aku menyapanya, "Assalamualaikum Pak Haji." Waalaikumsalam. Dan bila dia memberiku rokok, ya tentu ku terima. Bila rasanya tidak enak, ku buang. Tapi bila rasanya enak, ku bakar dan ku nikmati. Ya, persis seperti pandangan seorang jagal sapi. Ya, ini kira-kira. Ini daging, ya masuk. Ini lemak dan tetelan, ya bolehlah masuk. Tapi satu ini apa? Daging bukan, lemak bukan, tetelan juga bukan. Ya buang saja ke tempat sampah. Tidak ada tempat untuk busuk, babat, itu misalnya. Matikan dulu itu rokokmu. Matikan rokokku. Nah, ini dia nih. Ayo lanjutkan ceritamu tadi. Sampai mana aku tadi? Habis itu komplit. Kan, Babak gemuk. Komplit komplit. kan, apa ya tadi? Oh, aku ingat. Ternyata saat tadi sudah ditunggu sama langganannya. Itu yang punya Pak Revi. Langganan. Ya langganan. Sudah kemudian saya langganan. Lalu kerja apa? Memangnya ada berapa banyak anaknya? Aduh. Bisa jadi anda kalau begitu. Babu komplit itu namanya. Dan itu namanya sekedar. Bilang juga babang gemoy itu. Bapak gemuk itu emang pintar-pintar kek. Ya kalau aku baca di koran, itu sih namanya Exidelo Pavlov. Begitu, jika hanya membaca sobekan-sobekan Quran saja. Hei, apa artinya? Manusia dihisap manusia. Jempol. Jangan anggap remeh seorang bekas klasi. Kalau calon klasi gimana? Ya, Kurasa biarkan dia menceritakan bagaimana ceritanya dulu. Ayo, lanjutkan. Ayo, cerita. Ya, waktu mereka sedang pergi main, tiba-tiba ada razia. Razia sama polisi. Kami yang sempat menunggu di luar, sempat kabur. Kabar sama Kak Ani, Kak Basah. Mereka kami lihat berdiri, terbuka bersama yang lainnya. Perempuan maupun laki-laki. Satu. Ya, berdasarkan yang sudah-sudah nih ya. Mereka juga polisi. Terus kami ke sana. Terus? Bang Becak, dia mau menerangkan pada polisi. Dia adalah suami dari Kak Ani. Loh, sejak bila tukang beca itu menjadi suaminya? Hanya karena jaminan dari seorang suami aja nih ya.
Cewek-cewek yang kena razia gitu, polisi mau ngebebasin. Iya, tapi sejak bila si tukang beca itu menjadi suaminya? Tuh. Beca komplit punya surat-surat kawinnya. Nah, itu tadi beca komplit. Suami dalam keadaan darurat saja. Suami rahasia itu namanya. Tapi. Kali ini, Bang Becak nggak perlu lagi repot-repot nawarin jasa baiknya. Di depan polisi, Babang menghina Kak Ani. Dan di depan polisi juga, Kak Ani berkata, Apa? Berkata apa? ya, Bang, kita harus senang untuk keputusan Kak Ani itu. Aku senang untuk keputusan Kak Ani itu. Biar dengan gabah gemuk gituan sekalipun, entah memang dia licik, Kak Ani yang salah akan perhitungannya. Tapi setidaknya dia telah memiliki kehidupan yang tetap, alamat yang tetap, kartu penduduk yang tetap. Sendiri pun, aku ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian. Aku telah membuat keputusan untuk diriku sendiri. Aku terima lamaran Bang Becak itu. Apa? Bang Becak itu? Aku tahu, Bang. Aku tahu Abang gak suka sama Bang Becak itu. Tapi apa yang bisa aku harapkan padamu di bawah kolong jembatan ini? Harapan apa? Kata siapa? Kata siapa? Apa ketulusan seperti ini? Kata siapa, nah? Abang telah banyak bercerita tentang masa depan, cita-cita dan bahagia. Tapi tak pernah sedikit pun aku melihat bahwa Abang bersungguh-sungguh ingin mengubah semua perkataan itu dengan perbuatan. Terang saja, Bang. Aku memang selalu mengagumi semua ucapan-ucapanmu itu. Yang dalam-dalam maknanya itu. Bermalam-malam aku tergolek di samping Abang. Melontarkan anganku entah kemana. Sekiranya betul lah yang diucap laki-laki pujaanku ini. Pasti jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tapi, nah, Tapi itu semua hanya omong kosong saja, Bang. Semula masih ada harapanku bahwa suatu saat nanti Abang akan mengumumkan kepada semuanya bahwa Abang adalah seorang pengarang. Tapi alangkah kecewanya aku, Bang, melihat betapa engkau telah menyia-nyiakan semua karangan-karangan Abang itu. Dalam percakapan-percakapan kecil dan kisah-kisah yang kecil yang menjemukkan di bawah kolong jembatan ini. Ya, kolong jembatan ini telah membunuh dan mengubur tokoh pengarang pada diri Abang itu. Dan aku hanya gelandangan biasa saja, Bang. Aku tak
aku masih menjadi pengagum dari ucapan-ucapanmu itu. Ya, aku lebih gandrung akan kepastian. Bukannya aku tak tahu bagaimana nasib dari seorang istri Bang Becak. Mungkin bukan istri satu-satunya. Mungkin aku bermalam-malam tak melihat dia, tak mendapat uang belanja. Mungkin sebentar lagi aku akan menjadi perawatnya yang sudah teruk tua, tak bisa lagi menarik becaknya, bahkan batu-batu berdarah. Tapi itu semua rela aku lakukan, Mbak. Demi dapatnya aku memiliki sebuah kartu penduduk. Ya, kartu penduduk, Mbak. Yang berarti berakhirnya semua hal yang tak pasti ini. Nah, kau tak... Ya, Bang. Ya. Mulai sekarang, aku berharap hidupku bisa nyenyak. Amati sebentar-sebentar terkejut terbangun, basah kuyup oleh keringat dingin. Barang-barangku, tinggalkan semuanya di sini. Pakai bila berguna buat kalian, buang bila tidak. Bang Kopeng, Iya, Ina. selamat tinggal, selamat terlayar. Semoga maafkan Bang apabila ada dari perkataanku dan perbuatanku melukai hatimu. Aku pun demikian, Ina. Kek, semoga kita tidak pernah bertemu lagi, Kek. Kau benci padaku? Sebegitu bencinya kau padaku, ah? Ina, aku harap suatu saat nanti bisa melihatmu lewat. Kau naik becak suami. Kau dan anak-anakmu sehat dan montok-montok ya. Selamat jalan, ah. Dan akhirnya kau di sini. Siapa tadi namamu? Atika, Ati. Permintaan maaf ya, Ati, kalau ada dari kata-kata atau perbuatanku yang melukai hatimu. Tapi, kalau aku bisa kasih kamu sedikit nasihat, tolong lihatlah sekitar kamu ini. Besok pagi, kamu pulang ya. Sebentar. Ambil semua uang. Pulang, Ati. Itu kan untuk ongkos pulangmu. terima kasih, Kak. Jangan sempat kamu menghirup iklim gelandangan yang ada di sini. Sekali kamu menghirupnya, kamu tak akan bisa lepas dari sini. Terima kasih, Kak. Ina, terima kasih. Selamat tinggal, RT 0, RW 0. Ina,
Tidak. Apa sih, Kek? Siapapun presiden yang kupilih, partai manapun yang kucoblos, kita akan tetap miskin. Selamat. Sejak kapan kita mencoblos? Mimpi. KTP saja tak punya. Aku punya. Sudah. Besok biarlah si Pincang ini mengantarmu ke pelabuhan. Mengantarku? Iya, kau tidak mau pulang. Kenapa abang ini harus pulang pergi mengantarku? Apa maksudmu kalau begitu? Apa salahnya dia tinggal sebentar di kampungku, Kek? Barangkali ada pekerjaan yang cocok untuknya. Ya, kalau begitu sih, aku setuju juga. Pincang, setidaknya dengan kaki pincang ini, kau masih bisa bekerja. Di sawah, Kek. Pas. Dia ini memang jagonya mencampur, membajak, menanam. Dia ahlinya. Apalagi kalau orang tuamu setuju dan menerimanya, mungkin dia bisa jadi menantu. Menantu? Iya. Memangnya kau sudah tidak punya tenaga apa-apa lagi, ya? Masih kan? Gimana? Ayo. Bisa lah. Ayo. Ayo. Ya udah deh, mau. Mau juga pincang. Tapi, Kek, besok pagi kami semua kan bakal pergi dari sini, ya kan? Gimana dengan Kakek? Aku? Mau kemana aku? Ikut saja ke kampungku, Kek. Iya, Kek, ikut saja. Iya, ikut saja. Ikut ya. Tapi kayaknya aku sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Lagi pula, bagaimana dengan kolong jembatan kita ini? Bagaimana dengan RT 0 dan RW 0? Seperti kata Ina tadi. Justru oleh karena hal itu, Kek, bukankah RT 0 RW 0 ini bukan milik siapa-siapa? Bukan milik abang, kan? Kan? Abang? Bukan. Kakek pun boleh meninggalkannya. Jadi begini. Ati, nampaknya kau tak tahu apa arti kolong jembatan ini dalam hidupku. Sebagian besar hidupku kuhabiskan di sini. Ya, memang dia milik siapa saja yang datang kemari, karena rupa-rupanya memang tak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia milik manusia-manusia yang terpojok dalam hidupnya, yang kenangannya bercukiran dan tak tahu akan berbuat apa mengenai harapan-harapan besar dan cita-citanya, yang meleset menangkap irama dalam kurun waktu yang berlalu. Padaku, semua yang kusebutkan tadi itu terdapat saling tindih-menindih, berlapis-lapis, dan sebagai selaput keluarnya, semakin tua kita, semakin lapang kita, semakin keluar kita dari rel, dan akhirnya dari tengah karya kita jadi kita hidup. Ya, selanjutnya tinggallah kita jadi beban bagi kuli-kuli tempat raja yang mengangkut mayat kita ke RSU. Ya, bila kita punya sedikit pada saat terakhir mayat-mayat dan tulang-tulang kita masih bisa berjasa bagi kita, masih bisa menjadi pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan.
Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersama berbagi cahaya. Oh tanah air bertanah rela ku bawa, inilah senandung pujian. Cinta, cinta, cinta Indonesia, lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku rela ku bawa, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyahduan suara seruling. Demikianlah acara pentas produksi Teater Tangga Collaboration with FTCI UMY. Setia mengabdi berbakti, dan aku pun tak seru. Mari kita sambut para kru yang luar biasa yang sudah mendukung dan mensukseskan pementasan RT0 RW0 pada hari ini. Mari kita sambut divisi RT0 RW0 dengan penuh semangat dan antusias. Beri tepuk tangan yang meriah untuk divisi Humas dengan koordinator Diah Salsabila dan anggotanya Novi Fajar Aryani. Mengajarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun Divisi Konsumsi dengan koordinator Azza Zuhrufia Faiza dengan anggotanya Fitriani Nurhidayah. padamu berkata mengaku, padamu berkata setia merela. Kita panggilkan divisi yang bekerjanya foto-foto untuk membuat konten kreatif. Divisi Media Production dengan koor Ilham Haji Ramadan dan anggotanya Muhammad Rayyan Yusuf Islami. Selanjutnya, divisi yang menata set art dan juga menciptakan suasana, yaitu divisi set art dengan koordinator Estu Aina Martia dan anggotanya Iqbal Ramadhanu, Ina Fadilana, Ayu Sifa Saniata, Nadi Putri Sono. Selanjutnya, mari kita sambut divisi yang membuat musik dan juga membuat emosi dari pertunjukan ini semakin menyala. Divisi musik dengan koordinator Marcantia Setia Zahrani. Selanjutnya, kita sambut divisi yang mengelola pencahayaan dalam pertunjukan. Divisi Lighting dengan koordinator Virgi Pradipta Firdaus dengan anggotanya Fatimah Zahra dan Diandra Regita Putri. Cinta, cinta, cinta Indonesia, lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku rela ku. Mari kita sambut divisi yang menyempurnakan penampilan aktor kita. Divisi Make Up dengan koordinator Azara Maghfirah Hartono dengan anggotanya Karisa Niswara dan Nabila Rahmawati. Menggugah jiwaku, mengajarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, Kita sambut, dan aku pun tak seru. Cinta, kita sambut divisi yang menyediakan pakaian, yaitu divisi wardrobe dengan koordinator Muhammad Jaki Fadilah dan anggotanya Sigma Algebra, Jihan Fasiha, dan Nazwa Sifa dan juga Haizaya Amalia. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyahduan suara seruling. Kalau malam yang hening menggugah jiwaku, mengajarkan. Berikan tepuk tangan kepada aktor-aktor kita, warga RT0 RW0, Ferzan Mutiara Pasri, Nur Rahma Novita, Diandra Regita Putri, Resya Glamoda Suhendri, Hedi Gozi Algifari, Dewi Nezwa Nawangsari, dan Malivia.
kita sambut Muhammad Iqbal Syabani yang memerankan sebagai kakek. Selanjutnya kita sambut Okta Eka Ilham Ramadhani sebagai Popeng. Selanjutnya beri tepuk tangan kepada Muhammad Rafli Al-Alif sebagai Pincang. Selanjutnya, berikan tepuk tangan kepada Faika Lukfiana sebagai si cantik Ani. Negeri bagaikan permata bersama berbagi cahaya. Beri tepuk tangan kepada Yermanida Hayatun Nufus sebagai Ina. Bila senang dan hujan, cinta, cinta, cinta Indonesia. Dan aktor yang terakhir, Riri Sekar Nilamsari sebagai Ati. Oh ibu pertiwiku rela-rela inilah lagu. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim FPCI Chapter UMY, Sania Neisa Hanifah, Nisa Sike Azalena, Arya Omar Fitoro, Kabris Marlin, Triana, Neng Susi, Maulida Dinda, dan Arsyad. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu berkata. Kita panggilkan stage manager dengan anggota Lilim Sofiatul, Lutfi Hijriah, dan Muhammad Aris Ruyanto. Bila janjiku padamu, ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kecaduan suara seruling kala malam yang hening. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada asisten produser Zakia Hazika dan produser Daniel Giver Garista. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Dan selanjutnya kita panggilkan asisten sutradara Keisha Putri Gustono dan sutradara kita Nabila Ula Nugrani. Janjiku padamu. Waduh, cantik-cantik bener ini asistennya sama sutradaranya ya guys. Dan saya sendiri Asri Indah Masita Pulungan sebagai MC. Inilah kami yang sudah berproses bersama-sama dalam pentas RT 0 RW 0. Dan sebelum kita memasuki sesi foto bersama dengan para penonton sekalian, kita mau tahu nih, dan kita mau dengerin dulu unek-unek daripada semua unek-unek daripada sutradara kita dan juga sepatah dua patah kata yang dibawakan oleh produser dan presiden FPCI Chapter UMY. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bersama berbagi cahaya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk diriku sendiri ya, karena sudah bertahan sejauh ini melewati banyak ketakutan dan keraguan-keraguan, tapi sampai akhirnya aku bisa bertahan sejauh ini. Terus aku mau mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kru, aktor, pelatih, dan juga orang-orang yang ikut terlibat dalam pementasan kali ini. Terima kasih atas banyak usaha, waktu, dan tenaga yang diluangkan sehingga pentas pada malam hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya aku memberikan terima kasih kepada teman-teman semua yang ikut merayakan pementasan pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meramaikan ya teman-teman, walaupun hujan badai tadi. Terima kasih banyak. Aku mau cerita sedikit, boleh nggak?
Jadi setelah melihat banyak ini ya kekacauan atas keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan seharusnya, seperti yang sudah teman-teman mungkin lihat, polemik-polemik politik di luar sana gitu. Setelah itu kita berdiskusi bersama-sama bareng teman-teman kru dan tim FPCI juga. Kita menemukan naskah RT0 RW0 ini. Dan setelah berdiskusi panjang, akhirnya kita memilih naskah RT0 RW0 ini sebagai nahkoda pementasan kita pada malam hari ini. Naskah ini ditulis oleh Iwan Simatupang. Fun fact-nya, naskah ini ditulis tahun 1966. Tapi ternyata masih sangat relevan gitu ya sampai hari ini. Berarti problem-problem tahun 1966 itu belum bisa terselesaikan dengan baik gitu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini gitu. Terus akhirnya kita ini ya selama 3 bulan lebih lah, kurang lebih 3 bulan berproses kreatif bersama, kita menyajikan pentas RT0 RW0 ini dengan sederhana lewat orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya, orang-orang yang bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi mereka kehilangan hak untuk bermimpi. Enggak. Lagi mikir. Jadi akhirnya ya inilah kita. Akhirnya aku dan teman-teman kru yang lain juga kita mementaskan pentas RT0 RW0 ini. Harapannya ini tuh tidak hanya sebagai hiburan aja, tapi bisa menjadi refleksi untuk teman-teman sekalian juga tentang hidup yang bukan hidup, tapi kita tuh harus tetap menjalani. Tentang mereka yang menjalani nasibnya, bukan karena mereka yang memilih, tapi karena dunia ini udah nggak punya pilihan lain untuk mereka gitu loh. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Ini adalah karya kita bersama. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin sedikit aja dari saya. Pertama-tama terima kasih untuk semua para tamu-tamu undangan yang menunggu-nunggu pementasan teater tangga. Pertama-tama mungkin aku berterima kasih dari pihak kampus juga, dari tim Mas Angki. Terima kasih Mas Angki dan tim sudah mensupport teater tangga selalu untuk melancarkan UKM teater tangga. Terima kasih banyak juga dukungan-dukungannya, dan terima kasih juga untuk keluarga besar teater tangga yang selalu membersamai kami dalam proses. Semua terima kasih banyak. Juga teman-teman UKM yang sudah datang hadir hari ini, pun juga lembaga-lembaga di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga teman-teman komunitas teater yang ada di Yogyakarta. Terima kasih banyak. Mungkin kalau cerita-ceritanya udah disampaikan ke Lala, mungkin kalau aku cuma ngucapin terima kasih dan hanya memberitahu saja kalau pementasan teater tangga RT0 RW0 ini bakal dilaksanakan 2 hari. Ini hari pertama trialnya. Besok baru enggak deh, sama-sama deh. 2 hari, hari ini khusus untuk tamu-tamu undangan, jadi teman-teman semua, Mas Mbak yang udah menonton baru lihat untuk pertama, dan nanti besok kita bakal jual tiketing. Jadi kalau masih kegantung kayak pengen nonton lagi ya beli lagi lah tiketnya. Besok datang lagi, dapat makanan gratis lagi di depan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, mohon ditunggu lagi untuk pentas teater produksi teater tangga di tahun depan lagi. Terima kasih banyak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati para tamu undangan, teman-teman dari FCI Chapters, dan juga om saya, Om Bagus Wirati Purbanegara, yang sutradara yang sudah sangat sibuk menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak om kepada dan juga keluarga. Dan juga terima kasih kepada Teater Tangga, kepada teman-teman dari FCI UMY. Kolaborasi ini berawal dari dialog singkat saya dengan teman saya di sini, staff manager yaitu Rudi. Waktu itu kita habis kelas mata kuliah gerakan sosial transnasional. Seperti yang teman-teman tahu, gerakan sosial transnasional itu kan pasti bahas isu-isu minoritas ya. Waktu itu karena saya sebagai FCI sendiri, biasanya kita nggak pernah jauh-jauh dari penelitian, public policy, policy paper, conference, dan lain-lain. Saya pengen bikin pengemasan isu internasional ini dibikin berbeda, di mana bukan cuma orang-orang yang bisa meneliti doang yang bisa menerima isu internasional. Karena pada hakikatnya kebijakan internasional, tata sistem kelola global yang tadi dibicarakan, yang bahkan dibawa di naskah RT 0 RW 0 ini, ya jadi isu yang sangat penting, yang bahkan dirasakan di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari karena itu saya berinisiatif dengan Rudi satu, gimana kalau Teater Tangga dan FCI UMY berkolaborasi untuk membuat sebuah pertunjukan seni dengan memasukkan nilai-nilai isu-isu internasional di dalamnya. Maka dari karena itu terbentuklah pertunjukan RT 0 RW 0, dan saya sangat berterima kasih kepada aktor-aktor yang sudah berhasil mewujudkan kolaborasi ini dengan sangat baik. Berterima kasih banyak kepada Kiefer dan juga Lala, dan juga teman-teman dari tim produksi, tim humas, dan teman-teman dari FCI lainnya. Semoga bentuk kerjasama sinergi ini dapat menjadi refleksi buat kita, seperti yang tadi disampaikan, kalau masih banyak orang-orang yang mengalami ketidakadilan di sekitar kita, dan semoga isu-isu ini akan dibawa terus ke permukaan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk semua kru-kru dan juga panitia-panitia. Dimohon kepada para penonton agar berfoto bersama dengan para panitia-panitia. Bersama berbagi cahaya, oh tanah air bertanah lelaku pawai. Inilah senang dan pujian, cinta, cinta, cinta Indonesia. Lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi kurang lelaku pawai. Inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Teman-teman penonton yang di belakang boleh berdiri aja, kalau misalkan ya boleh maju. Kalau misalkan kelihatan, kalau nggak berdiri juga nggak apa-apa, teman-teman yang di belakang biar kelihatan fotonya. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah mengaku, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darahmu suci mulia. Inilah janjiku padamu. Bisa dimatiin. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kalau malam yang hening menggugah jiwaku, mengajarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun tak seru. Aha, cinta, cinta, cinta Indonesia. Mungkin kakak-kakak yang ada di sebelah kanan sama kiri mungkin bisa ke tengah, karena mohon maaf agak sedikit kepotong. Bisa langsung di tengah mungkin. Oke. Inilah janjiku padamu. Oke, siap belum? Oh tanah tumpah darahmu Buat mungkin Arsyad bisa ke belakang lagi karena di situ nggak kelihatan. Aku hitungnya ya. Oke, aman. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan teman-teman, gaya terbaik deh. Inilah Siap? janjiku padamu.
Indonesia. Takut. Astagfirullah. Siap? 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Langsung aja ya guys, kita foto karena tangan aku cuma Cinta, 1. cinta, cinta Indonesia. 2. Negeri bagaikan permata, bersama berbagi cahaya. Oh tanah air bertanah lelaku pawai, inilah senandung pujian. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Fotonya sekali lagi ya, aku hitungin. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita mau minta kerjasamanya bareng-bareng. Nanti kalau ada yang bilang Teta, kita semua bareng-bareng jawab action. Oke? Mau cek sound dulu coba. Teta. Oke, nanti langsung dari kakek yang abang-abain. Ya, jadi kita punya di Teta punya slogan yang slogannya adalah Teta Action. Ketika nanti aku bilang Teta, teman-teman semua dan para panitia bilang action. Oke? Siap, Am? Teta! Foto sekali lagi. Ini sorry ya teman-teman, kameramen request foto sekali lagi. Oke, video sekali lagi. Oke, ya berarti yang kali ini harus lebih semangat, ya. Teta action lagi ya. Oke. Udah, siap, Am? Teta! Cinta, cinta, cinta. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.